Halo, ketemu lagi dengan saya Luis Damian. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi Anda semua yang menonton tayangan ini. Dan senang sekali karena hari ini kembali di Gua Kepo, saya berhasil mengajak teman saya, Johannes Huang, ya. Dan ini adalah spesial banget karena apa ya? Kalau menurut gua sih ini udah diatur semesta ya. Jadi ketika gua mau ngundang lu juga tadi bilang kan lu sempat ragu, tapi akhirnya lu okein. Lalu sempet ada gua kaget karena waduh, jobnya pas banget nih sama jadwal kita ketemu gitu kan. Ternyata gua minta mundurin dan lu oke. Dan akhirnya bener-bener gua nyampe sini dan lu sampai sini nggak beda jauh, Bro. Itu beda sekitar 15-20 menitan. Ya, alam. Nah, alam dan semesta. Jadi yang mengizinkan ini udah alam dan semesta. Oke. Dan tanpa berlama-lama, kita akan ngobrol langsung sama Johannes Huang. Oke, Nes. Jadi, kalau misalkan gua tanya nih, lu dapet skill ini, gift ini, itu dari kapan sih? Kalau untuk sixth sense saya pertama kali tahu dari kecil. Kalau dari orang tua ya, maksudnya dari umur sebulan saya tuh udah kayak ada gejala. Kayak kalau ketemu sesuatu tuh saya kayak tiba-tiba kayak orang stip kejang. Ini dari orang tua ya. Kalau yang saya sadar sendiri sih 1 SD. Karena bisa dibilang itu memori yang paling terakhir yang saya bisa lihat. Karena saya ngeliat sesuatu yang aneh, nangis jerit tuh karena saya ngeliat bukannya di rumah sih, kayak di rumah, kayak mama ngajak ke rumah orang, ya kayak kemarin atau gitu ngeliat sesuatu yang aneh, saya jerit, ya itu satu. Ingat gak ngeliat apa waktu itu? Waktu itu sih kayak bayangan putih, tapi dia makin lama makin deket ke saya. Oke, jadi langsung kaget gitu, langsung nangis ya. Saya masih ingat bentuknya tuh kayak ondel-ondel, makanya saya punya traumatik sama ondel-ondel. Oke. Bentuknya ya, tapi bukan wujudnya persis kayak ondel, cuman gedenya kayak kurungannya itu kayak ondel-ondel. Jadi kalau ditanya, saya takut apa ondel-ondel. Oke, unik ya? Karena kejadian masa kecil itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan tadi lu sempat ngomong sixth sense. Ya berarti kalau yang ini lu ngomong indra keenam, orang yang bisa ngeliat berarti punya indra keenam. Pasti. Oh, bukannya yang auranya indigo atau gimana? Oh, belum tentu. Karena indigo dengan sixth sense berbeda. Indigo gift. Dengan sixth sense berbeda. Ya. Oke. Indigo ini gift, anugerah bahasanya, graceful dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan seseorang suatu anugerah, tapi belum tentu dengan sixth sense. Oh, jadi orang indigo belum tentu sixth sense. Belum tentu sixth sense. Ya. Tapi kalau orang sixth sense belum tentu juga indigo. Oh, belum tentu indigo juga. Tapi juga ada yang dua-duanya combo. Jadi kalau you tanya itu apa sih bedanya paling mencolok dari indigo dan sixth sense? Paling utama adalah indigo itu suatu hal yang mujizat yang dia punya. Contoh ada orang pernah dengar mungkin siapa yang ada tukang urut yang bisa nggak megang kakinya tiba-tiba dia bisa lurusin kaki orang. Itu yang paling nyata, mungkin banyak tempat ada. Nah, bisa dibilang itu indigo. Teman approval dari dunia kedokteran dan dunia ilmu pasti itu indigo itu dari aura. Nah, anak indigo saya berani jamin belum tentu dia bisa lihat auranya. Anak indigo belum tentu bisa lihat auranya. Tapi anak orang yang sixth sense, tapi nggak semua sixth sense, kan ada beberapa tahap ya. Iya. Ibadah rata-rata orang sixth sense bisa tahu, oh dia indigo. Siapa yang indigo sekitar dia, kayak gitu. Oh, sixth sense pun ada tahapnya. Banyak. Ibadah kayak ilmu kedokteran. Jadi ibadah kamu punya sixth sense ya, kamu cuma lulusan dokter umum. Sixth sense itu dokter umum. Seperti itu. Lalu naik lagi ke kalau dia mau spesialis, apa yang mau dilanjutin? Bisa nggak semuanya dipelajari? Bisa. Tapi balik lagi, kalau semuanya dia pengen, pasti dia nggak spesialis satu bidang. Dan ujung-ujungnya cuman bisa. Tapi tidak spesifik apa. Kalau emang kayak dokter, oh dia spesialis jantung. Ya dia bidangnya di jantung. Kalau emang dia sixth sense, oh dia biasanya komunikasi dengan roh halus. Ya dia fokus di situ, dia akan jadi expertise di situ. Oh, kalau lu sendiri, sixth sense expertise-nya di mana nih? Saya sih banyak menangani kasus yang lebih yang tadi ngobrol ya, karena saya ambil yang smooth karena saya nggak itu banyak kan kayak orang-orang yang meninggal kayak belum selesai apanya, ada suatu ganjalan atau pesan atau ada hal yang mesti dikasih tahu, baru saya kayak komunikasi lebih tepatnya.
Jadi kayak enggak ada yang meninggal, dia pin ATM atau apa gitu bisa, tapi karena nggak, orang meninggal itu kan memori dan energinya nggak full, jadi terkadang kasih taunya 4 angka, kalau ATM ada 6, misalnya cuma dikasih tahu 4 angka atau 5 angka, satunya lagi kita tinggal acak, atau kita komunikasi lebih dari 1 hari, bisa seminggu 2 minggu minta untuk tanya lagi, tanya lagi seperti itu. Oh. Tapi saya nggak, untuk orang terdekat saja, Aja. karena balik lagi saya nggak profesional dalam artian nggak main job di bidang ini, saya punya main job sendiri, ibaratnya ini hanya kerja sosial saya. Dan tadi dari bilang kenapa saya mau, ya emang satu nggak tahu kenapa, saya banyak ditawarin, tapi pas lagi Yu ngomong coba deh, akhirnya ketemu lagi dari dia. Semesta ya berarti Ya. ya. Oke. Nah, menarik banget. Kalau tadi lu bilang lu senang membantu arwah-arwah ini yang ada unfinished job lah ya, Ya. istilahnya ya. Ah, Gua sih sampai sekarang masih penasaran. ah, Kalau misalkan kayak lu ke rumah duka, ya. nah banyak guys. Ini pertanyaan paling banyak tanya sama teman saya. Iya, oke. Ya. Saya kalau di kepercayaan saya, sebenarnya rumah dekat tuh nggak banyak. Rumah Yang duka paling malah nggak banyak itu kenapa? Rumah sakit. Rumah sakit lebih banyak lagi dari rumah duka. Ya, karena hantu atau roh-roh yang leluhur itu, dia muncul di tempat dia meninggal. Lebih banyak mana, bro? Oke, Nah. di tempat dia meninggal, bukan Ya. setelah meninggal ya. Bukan. Jadi kalau dari kepercayaan yang saya percaya dan saya lihat sendiri, itu Jadi biasanya di ini hari disclaimer ketiga. dulu ya. Sorry ya. Ah. Teman-teman, ini disclaimer dulu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari Anas ya. Ya. Jadi bukan berarti apa yang Anas ngomong paling benar, enggak. Ya. Tapi karena berdasarkan pengalaman yang Ya. lu alami dan berdasarkan pengetahuan lu, Ya. maka lu sampaikan ini gitu ya. Dan tapi saya juga bicara dengan fakta dan logika yang saya dapat, biar Iya, kamu oke. dapat edukasinya juga. Iya, Karena- jadi nggak cuman Ya. sekedar ngomong mistis Iya, gitu ya. ya. Tapi Ah. mistis ada hubungannya juga Ya. dengan logika dan akal Ya. sehat ya. Nah, Oke. nah, balik lagi tadi kan di rumah sakit tuh. Ya, Sebenarnya kepercayaan saya dapat tuh bahwa roh itu muncul biasanya di malam ketiga. malam ketiga. Ya, dari dia meninggal. Makanya saya paling suka dengan sahabat-sahabat kita muslim langsung dikubur. Oh, Karena kenapa? Bayangin, begitu kita meninggal, kita lihat badan jasad kita di depan, histeris gak? iya sih. Semua manusia Iya dibilang siap apapun saat dia menemukan ajalnya, dia pasti bakal tidak siap. Oke. Karena banyak hal yang sebenarnya yang kita Masih kan pengen masih mungkin pengen ya. sesuatu Iya. atau apa. Biarpun Oke. saya kalau tanya sama saya pribadi pun, saya siap meninggal, tapi kalau ditanya sekarang ya enggak. Karena kan semua ada lah. Iya, iya, masih ada pengen Iya. ini, masih ada pengen Ya. itu gitu ya. Ya contoh, saya mesti pulang dulu ke rumah, mesti ketemu orang tua saya seperti itu. Masa ya kita punya kebutuhan yang masing-masing. Nah, seperti itu. Hari ketiga dia muncul, baru di situ di tempat dia meninggal, baru dia mulai mencari. Kenapa? Nah, kayak gitu. Oh, jadi aduh, gua jadi sampai bengong nih. Gua pernah ngobrol ya sama teman gua. Jadi dia ngomong dia pernah ngelihat ada ambulan. Jadi di dalam ambulan itu feeling dia orangnya tuh masih ada, maksudnya masih hidup gitu. Iya. Tapi rohnya tuh udah di atas ambulan. Udah duduk di atas ambulan. Aku punya penjelasannya. Jadi sebenarnya kita punya dia kacamata aku lagi ya. Kita manusia itu punya 3 roh. 3 roh. 3 roh. Roh murni kita adalah the real kita, nafas dari Tuhan. Oke. Tuhan kasih kita nafas, udara, dan itu adalah roh kita. Oke. Roh sejati. Yes. Ya sebagai kamu Julius, sebagai saya Johannes. Oke. Satunya lagi tuh semacam kodam atau yidam atau dibilangnya bahasanya tuh Ada korin. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, satunya lagi adalah hari-hari kita, sahabat kita yang dari kecil nemenin kita. Berarti kalau misal mohon maaf ya, ada yang kalau kejawen kan ada yang mempercayai sedulur papat 5 pancer ya. Oh, saya nggak Nah, tahu yang itu yang salah satunya hari-hari itu. Iya. Berarti itu true ya. True. Paling gampang ada lagi nih. Yuda, kok atau bro, pernah nggak ngerasain kayak dilema? Mau A, mau B, si baik dan si jahat ada di dalam diri kita. Iya. Nah, si jin ini adalah si jahat. Si Ari-Ari ini ada si baik karena dia adalah kayak semacam leluhur kita yang memberikan nyawa kita. Tapi kalau real kita dari Tuhan. Jadi kita yang nentuin. Jadi kalau tanya,
Gua kayak di Kayak di persimpangan di ya? persimpangan atau Iya, rasa bingung bahwa ya? gitu. Ya karena kita tetap roh dari Tuhan, kita yang berkuasa, kita yang nentuin. Jadi nggak ada istilahnya saya jahat, saya baik. Semuanya itu dari kamu. Cuman kalau ada input dari kanan ini, ya itu yang Jadi kamu tentuin. input-input yang dari setan-setan itu tetap aja semua Ya. kalau elunya kuat, Ya tetap kuat. Roh Nah. lu kuat, rohnya dari Tuhan kuat, Ya. itu tetap kuat ya. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa nyalain setan ya. Nah, balik lagi tentang ambulan tadi. Oh iya, Nah, oke. begitu meninggal seret, roh kita yang murni ini bakal muncul di hari ketiga. Tapi yang baik ini akan hilang. Oke. Emang waktunya habis. Yang jin ini bisa sampai ratusan tahun. Makanya kalau istilahnya dalam budaya hampir seluruh dunia sih, tiba-tiba ada roh muncul ratusan tahun, biarpun udah meninggal 70 tahun, itu adalah jinnya. Itu jinnya. Bagian dari kita, dia tahu semua sejarah kita karena dia ikut dari kita. Dia adalah kita juga, maka dia bisa menyerupai kita. Berarti arwah asli setelah 3 bulan itu? 3 hari. 3 hari, sorry. Malam ketiga dia baru muncul. Setelah dia muncul, biasanya si jin ini akan melipir atau gimana? Saya kurang Minggir dulu ya, gitu ya. di satu tempat. Tapi yang real ini, nah dari 3 hari sampai ke 100 hari, biasanya waktunya dia untuk dipanggil Tuhan. Oh. 3 sampai 100. Ini ilmu balik lagi ya. Ini dari pelajaran yang saya dapat. Ibaratnya dari praktek yang saya lihat sendiri dan saya meyakini ini karena emang saya menemukan fakta-faktanya bahwa karena kalau roh asli itu biasanya mereka itu nggak seperti kayak jin nih. Jin itu kan api, anger, yang dia bawa itu biasanya negatif-negatif dari kita. Jadi kalau si roh baik ini yang ada cuman kayak, ayo, masa saya kurang ini, saya belum itu. Itu yang paling gampang membedakannya. Jadi 3 sampai 100 hari. Gitu. Berarti setelah itu sebenarnya nggak harus ada, kan ada yang sampai 1000 hari masih doain atau gimana gitu. Iya, balik lagi. Kan kalau di kepercayaan saya 100 hari dia di sidang. Mungkin semua agama sama. Oke. Nah, tapi kalau ternyata Tuhan bilang, "Oh, kamu belum waktunya nih." Kalau Diangkat, misalkan ya gitu belum ya. waktunya diangkat, ya bisa dibalikin lagi ke dunia sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, 3 tahun. Oh. Tapi yang pasti jin itu akan tetap hidup ratusan tahun. Maka kadang-kadang ada orang yang bilang anak indigo atau orang siksen manapun di kuburan udah meninggal 50 tahun masih tetap ada rohnya. Bisa 2 hal. Satu adalah energi atau jin lain yang menyerupai dia, atau emang sebenarnya jin dia yang masih ada. Oh. Oke. Ya. Nah, lu kalau kayak begitu lu bisa cek maksudnya yang mana arwahnya dia, Benar. yang mana jinnya bisa. Bisa. Karena energinya itu berbeda. Semua kayak ibaratnya kayak kamu bisa ngebedain panasnya pemanas Iya, digital iya, sama oke. api Oke. sama gitu. Karena konsep mereka adalah pemanas. Oh. Maksudnya mereka adalah api. Jadi panasnya berbeda. Menarik banget nih. Gila, gua ngobrol sama lu jadi bener-bener buka wawasan banget nih. Ya mudah-mudahan yang lain juga begitu. Oke, so kalau misalkan tadi lu bilang akan lebih banyak di rumah sakit daripada di rumah duka. Lalu si arwahnya itu setelah malam ketiga baru hadir. Iya. Nah, pernah gak lu cari tahu dari malam ke-1, ke-2 itu dia kemana sih? Si arwahnya itu ya? Kalau dibilang cari tahu spesifik sih tidak, tapi lebih tepatnya kayak semacam kan kalau saya pribadi ngelihat orang meninggal itu balik lagi nih dari pengalaman saya, experience saya, semacam kayak ada suara mau dibilang genta atau mau dibilang lonceng, ya semacam kayak gitu. Jadi mau dibilang malaikat maut atau apapun lah yang mencabut nyawa itu, Iya. dia punya bunyi itu, Oke. bergema. Saya bisa dengar itu, maka saya sebenarnya tidak suka dengan rumah sakit dan tempat-tempat yang Ini kritis gimana? seperti itu. Karena Jadi ketika lu kesono lu bisa dengar gemanya itu. iya. Ketika gemanya itu muncul, berarti orang itu dicabut. Belum, tapi lebih tepatnya dia datang. Oh my god. Jadi kalau udah bunyi seperti itu berarti saya tahu bahwa Bakal bentar lagi iya. ada yang meninggal gitu ya. Awalnya kan kalau tanya pernah nggak lihat malaikat maut? Belum, dan tidak mau lihat. Karena logikanya apalagi kalau keluarga kita yang di hadapan kita seperti itu, saya bakal pasti berantem, ya dong. Siapa yang rela keluarganya Iya sih. diambil? Dan kedua, saya punya keluarga saya pasti tahu juga, masa dari mana. Kalau emang saya tahu dia sudah mau meninggal, saya bakal melipir. Dalam artinya saya bakal pura-pura saya pergi keluar kota atau gimana, supaya tidak ada momen di mana dia ketarik nyawanya.
dari kuku saya, papa saya. Kalau papa saya meninggal sih karena saya masih SMP kelas 1, jadi saya belum paham ini nih ya, tapi semesta yang mengizinkan saya untuk tidak melihat. Jadi kayak semacam saya masa dalamnya tungguin, ternyata orang tua saya bilang tidur naik ke atas, mama saya bilang kayak gitu, akhirnya saya tidur. Pas lagi saya turun, akhirnya papa saya meninggal dalam waktu 1 jam. Jadi benar saya tidak ketemu itu. Tapi kalau dari yang paling terdekat saya meninggal yang saya harusnya bisa lihat tapi saya memutuskan untuk tidak, itu bilangnya Bibi ya, Iya, Bibi. ya, Akim lah kalau bahasanya saya. Oh, ya, Akim. Bibi Kim. dengan Itio saya. Itio. Meninggal tanggal 14 Februari Itio saya. Saya tahu kayaknya dia udah nggak ada harapan nih. Karena aura itu kelihatan. Saya kan bisa lihat aura. Oh, auranya gimana tuh kalau gitu? Lebih gelap karena manusia itu kan mancarin sinar aura. Jadi paling gampang adalah saat sudah mau meninggal tuh jauhnya lebih kayak lampu mau redup. Oh. Tapi bukan berarti redup itu pasti meninggal ya. Masa bisa juga karena dia jiwanya lemah, tapi kalau dia dapat mujizat bisa juga hidup lagi. Tapi kalau emang waktu itu kan Itio saya di kondisinya paman saya itu udah di ICU. Dan namanya saya udah redup. Dokter bilang katanya ini bisa sembuh karena gagal ginjal kan. Bisa sembuh. Tapi saya ada feeling, nggak tak, kalau ditanya ya feeling aja. Ini kayaknya nggak bisa. Makanya saya bilang, wah saya pura-pura. Jadi siapa misal teman saya bilang, Nes ke Bandung, ayo. Jadi bukannya tidak sayang keluarga, tapi bagaimana kamu mau ketemu pas lagi keluarga tarik nyawa? Itu kan nggak mungkin, karena biasanya juga hari kedua atau sebelum dia meninggal, keluarga itu pada datang. Keluarga yang tidak kasat mata ya, leluhur. Jadi Tujuannya mereka datang biasanya ngapain sih? Menuntun. Kalau ini juga pengalaman saya, hantu baru itu biasanya dibully. Oh, jadi di dunia sana juga ada bully-bulian nih? Pasti. Kenapa saya bilang dibully? Karena seperti kita lahir baru, kita tidak paham, kita nggak ngerti nih, dia tidak punya raga lagi. Kalau kata orang hantu bisa terbang, bukan nggak bisa terbang, lebih tepatnya dia tidak tahu cara pakai untuk supaya teng di sana, karena dia baru. Butuh belajar dulu Butuh ya? belajar. Nah, itulah coachnya mereka. Kalau bukan saudara sendiri siapa? Kalau tanya ada nggak orang yang nggak dijemput leluhur? Nggak ada sih, bro. Hampir semua manusia punya leluhur. Jadi yang leluhur ini berarti si roh yang realnya, bukan roh korinnya si leluhur. Bisa jadi korin, kalau emang dia belum reinkarnasi, bisa roh aslinya. Karena di kepercayaan saya percaya reinkarnasi. Reinkarnasi ya. Oke. Kayak gitu. Kalau you mau tanya reinkarnasi itu panjang. Bisa 10 episode kita gak selesai. Wah, seru nih. Bisa ngundang lu lagi nih kayaknya nih. Karena gua seneng penjelasan lu itu sesuatu yang harusnya sulit untuk dijelaskan secara logika, sulit untuk dijelaskan secara prinsip akal sehat, tapi lu coba jelaskan secara akal sehat gitu. Itu yang gua seneng banget gitu. Ya karena emang saya pribadi, saya nggak bakal beda gini lah. Matematika 1 tambah 1 tambah dengan 2. Saya nggak bakal percaya 2 aja. Saya mesti tahu kenapa bisa 2. Kayak gitu. Jadi pada ya karena saya nggak mau juga apapun ya, kita juga belajar dengan proses. Yes. Kita hidup juga proses. Gak ada orang tiba-tiba langsung lari. Setuju. Kayak gitu. Misalnya kita mau tahu kenapa dia lari, kenapa bisa lari. Ya tadi sesuai dengan nama podcast apa, gua kepo. Karena sebenarnya saya kepo dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya bukan dengan dunia hantu, lebih tepatnya kenapa bisa seperti, kenapa itu matahari bisa ngeluarin panasnya. Jadi nggak cuman secara dunia gaib ya, lebih apapun sains saya lebih sukanya. Karena saya tipenya sains, maka saya coba menelaah dengan sains. Maka begitu saya dapat infonya begini, saya ketemu sains, baru saya merasa approval. Oke, checklist. Kalau enggak saya bakal cari tahu kenapa. Kayak gitu. Sorry. Dari tadi kayaknya mata lu ngelihat ke sini, terus emang di sini ada apa sih? Enggak ada sih, cuma kan ada pintu, kita kan disetek ke sana. Oh, oke. Jangan manusia ada. Enggak. Gini lah, manusia kan kayak gitu, setiap ada sesuatu yang berbeda dari itu kayak kita. Kalau dalam ini, kamu tidur di belakang kamu ada jendela. Iya. Otomatis kamu kayak nggak bisa tidur tenang karena emang di belakang ini kita ada sesuatu. Oke. Maka kalau kata orang Feng Shui gitu ya, jangan boleh ada sesuatu di atas kepala kita karena emang sebenarnya itu mendistraksi kita. Jadi itu secara penjelasan logiknya ya itu mindsetnya. Tapi kalau ditanya ruangan manapun, setiap ruangan atau kamar atau rumah itu pasti ada penunggu. Pasti ya. Pasti. Ya. Karena
semesta ini dulu bukan punya kita. Kita lahir berapa sih umur kita? Dan sekarang kan udah tahun 2021, Iya. ya berarti sudah 2000-an tahun paling nggak kan dunia Masehi. ini. Iya Masehi, Ya, ada yang sebelum Masehi lagi kan. Dan Jadi kalau- sudah berapa banyak mayat yang meninggal Nggak, kita nggak nggak tahu tahu, ya. iya. Belum lagi ada yang binatang, belum Iya. lagi ada yang ya mungkin Iya. dinosaurus kali Ya ya. kayak gitu. Makanya dalam ya kita nggak tinggal sendiri. Jadi kita sebenarnya dari awal tuh sebenarnya kita menumpang dengan mereka. Tapi karena kita makhluk paling sempurna dan sebenarnya paling mirip dengan Tuhan, Kenapa nih paling mirip sama Tuhan? Nah, kan tadi lu bilang paling sempurna dan paling mirip sama Tuhan. Nah, kira-kira kenapa? tapi balik lagi karena Tuhan punya lebih dari 5 indera itu, maka dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa bisa ada kita? Kenapa kita dari kecil zigot bisa jadi sebesar kita? Karena ini adalah ilmu otodidak, tidak ada buku, tidak ada pakemnya. Saya butuh sesuatu yang supranatural yang sebenarnya untuk dijadikan kisi-kisi. Dari kisi-kisi itu baru saya merangkum. Ini menarik juga nih. Kenapa sih harus ke yang tempat yang terpencil itu? Misalkan bisa jadi, oh selama ini memang begitu ya. Kayak misalkan orang meditasi ke gunung atau kemana gitu ya. Maksud saya tanya, kenapa di sana? Iya.